أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Gelombang berikutnya, gelombang kelima adalah jihad raja-raja Nusantara yang luar biasa menghadapi kuasa-kuasa asing yang datang dengan kerakusan dan ketamakannya, juga dengan misi mereka untuk mendapatkan gold, kekayaan, glory, kejayaan, dan gospel, penyebaran agama. Di buku Sang Pangeran dan Janisari terakhir saya mengulas bahwa secara tidak sengaja dan bukan niat beliau, dan beliau tidak bisa disalahkan atas hal itu, Muhammad Al-Fatih punya andil dalam datang dan terjajahnya Nusantara oleh kuasa-kuasa dari Eropa. Bagaimana ceritanya? Pada tahun 1453, pada saat beliau menaklukkan Konstantinopel, maka Muhammad Al-Fatih berhadapan dengan musuh yang sangat kuat, bukan hanya dari kekaisaran Bizantin atau Romawi Timur yang berkuasa di Konstantinopel. Justru musuh terberat beliau adalah angkatan laut yang terdiri dari pedagang-pedagang Genoa dan Venesia. Pedagang-pedagang Genoa dan Venesia berasal dari negara-negara kota di pantai Italia, yang mereka ini kaya dari perdagangan rempah-rempah yang mereka ambil dari Konstantinopel, kemudian mereka distribusikan ke Eropa. Karena Muhammad Al-Fatih mengetahui hal ini, begitu dia berhasil menaklukkan Konstantinopel, maka dia menutup pasar rempah-rempah Istanbul ini, pasar rempah-rempah di Konstantinopel ini, untuk seluruh pedagang Eropa, terutama Genoa dan Venesia, sehingga dengan ini mematikan kota dagang Genoa dan Venesia sebagai pembalasan atas apa yang mereka lakukan, menghalang-halangi Muhammad Al-Fatih dalam penaklukan Konstantinopel. Akibatnya apa? Di Eropa terjadi krisis rempah-rempah. Pada masa pemerintahan Bayezid, putra Muhammad Al-Fatih, Bayezid II, di Eropa dilaporkan pada tahun sekitar 1480 harga 1 gram lada itu dibayar dengan 2 gram emas. 1 gram lada itu dibayar dengan 2 gram emas, karena saking langka dan mahalnya rempah-rempah di Eropa pada saat itu. Kelangkaan rempah-rempah di Eropa, padahal dia adalah barang yang sangat dibutuhkan untuk memberi kehangatan badan mereka di musim dingin, dan juga untuk memberi rasa pada masakan mereka yang sampai sekarang juga tidak terlalu punya rasa gitu ya. Antum kalau makan masakan Eropa asli itu dari ujung utara di Skandinavia sampai ujung selatan agak selamat karena Italia, Yunani itu interaksinya dengan peradaban Laut Tengah yang lebih kaya. Tapi kalau yang dari Eropa Tengah sampai ke Eropa Utara itu rasanya sama, plain. Maka kemewahan itu adalah salt and pepper. Bumbu utama yang menjadi kemewahan di daerah itu adalah salt and pepper, garam dan lada. Itu sudah cukup. Bagaimana ikan-ikan yang sudah diawetkan busuk gitu ya, daging-daging yang dikeringkan, alot, dan itu hanya bisa selamat, bisa dimakan kalau dengan bumbu-bumbu tadi. Ini yang terjadi pada saat itu. Nah, inilah yang mendorong, dipelopori oleh Portugis dan Spanyol. Ketika itu bangsa Eropa berusaha mencari jalan rempah sendiri, karena kalau mengandalkan yang dari Istanbul ini sudah nggak dapat, karena sudah ditutup oleh Muhammad Al-Fatih dan Bayezid putranya. Apalagi dengan Reconquista, Andalusia ditaklukkan kembali oleh kuasa Kristen Eropa di bawah Ferdinand dan Isabella dari Aragon dan Castilla. Maka yang terjadi adalah pengungsi Muslim dan Yahudi ini masuk ke Turki Utsmani, dan ketika itu Sultan Salim I, cucunya Muhammad Al-Fatih, bersumpah kalau mereka membunuhi Muslimin di wilayah kekuasaannya di Andalusia, saya juga akan membunuh orang-orang Kristen di wilayah saya. Nah, kemudian ketika itu beliau dicegah oleh muftinya Syekhul Islam, yang kemudian mengatakan, wahai baginda Sultan, ini bukanlah hal yang harus dibalas seperti itu caranya, karena kita adalah kaum muslimin yang membawa misi rahmat bagi semesta alam. Jadi
Ini yang membatalkan niat Salim I untuk membunuh semua orang Kristen di wilayah kekuasaannya. Semua sudah diniati begitu karena melihat kaum muslimin di Andalusia dibantai oleh Ferdinand dan Isabella. Singkat cerita, Portugis dan Spanyol merintis jalan, mencari jalan ke negeri asal rempah-rempah. Dan kita tahu sejak Vasco da Gama sampai ke Tanjung Harapan, sejak Alfonso de Albuquerque sampai ke Malacca, gitu ya, sejak Columbus salah jalan ke barat, gitu ya. Dan kemudian Ferdinand de Magellan bisa merintis jalan melalui pantai selatan ujung benua Amerika, melalui Pasifik sampai di Filipina sekarang. Maka yang terjadi adalah orang-orang Eropa ini berlomba-lomba dengan kapal-kapal besar mereka datang ke negeri kepulauan rempah-rempah ini semula untuk berdagang, lalu minta monopoli sampai akhirnya melakukan penguasaan-penguasaan. Jadi istilahnya secara tidak langsung gara-gara Muhammad Al-Fatih, gitu ya, kemudian terjadilah penjajahan di Nusantara. Meskipun itu bukan salah beliau, tapi secara analisis kronologis historis itu memang terjadi yang demikian. Nah, karena yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bangkitlah kemudian raja-raja Nusantara ini melakukan perlawanan, jihad fisabilillah terhadap kaum Eropa yang datang ke Nusantara. Maka inilah yang dirumuskan oleh para ulama di Muqaddimah Undang-Undang Dasar kita, konstitusi kita, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kenapa kalimat ini dipakai? Kita bisa membandingkan keadaan Nusantara ini kalau dibandingkan dengan negeri-negeri yang juga dijajah. Negeri-negeri yang dijajah dan tidak memiliki elan jihad fisabilillah seperti Nusantara, itu penduduknya binasa. Teman-teman yang disayang Allah, benua Amerika itu sebelum kedatangan Columbus, Hernando Cortés, Francisco Pizarro ataupun Amerigo Vespucci, menurut estimasi para sejarawan, jumlah penduduk natif Amerikan itu, yang salah sebut jadi Indian itu sekarang diestimasikan antara 50 sampai 110 juta orang. Sebelum kedatangan Columbus dan sekutu-sekutu dan rival-rivalnya itu, penduduk benua Amerika itu, natif Amerikan itu 50 sampai 110 juta orang. Di mana mereka sekarang? Di Amerika Utara habis tanpa sisa, di Amerika Selatan tersisa karena mereka berhasil beradaptasi lalu melakukan asimilasi, percampuran. Orang Latin nikah dengan mereka menghasilkan mestizos yang ini adalah keturunan campuran dengan natif Amerikan. Selamatnya di situ. Tapi coba perhatikan Amerika Utara, habis sama sekali. Inilah yang disebut sebagai dijajah, habis, betul-betul habis. Kalau kita melonok ke dekat kita, ada tetangga kita, negara yang terdiri dari satu benua namanya Australia. Sebelum kedatangan Kapten James Cook, Admiral Flinders, dan beberapa tokoh lain dari Inggris ke benua baru itu, maka bisa kita ketahui estimasi sejarawan tentang jumlah aborigin penghuni benua Australia, natif Australian itu jumlahnya antara 8 sampai 20 juta orang. Kita bisa bayangkan Australia itu dulu ada 8 sampai 20 juta aborigin yang menjadi penduduk asli. Sekarang tersisa berapa? Data terakhir mereka tersisa 45.000 orang. Itu pun dikonservasi untuk Australia seakan-akan mengatakan pada dunia kami masih ramah pada penduduk asli. 45.000 yang terbantai berapa juta? Subhanallah. Jadi kalau ada Australia kok ngajarin kita bagaimana mempersaudarakan atau memperlakukan saudara-saudara kita di Papua, historis itu. Kalau ada Australia kok mengajari kita bagaimana memperlakukan saudara-saudara kita di Papua, historis sekali. Apa yang mereka lakukan pada natif Australian itu sangat-sangat mengerikan dibandingkan apa yang kemudian katakanlah zalim pemerintah kita sejak tahun 60-an gitu ya, ketika pembebasan Irian Barat. Toh jauh lebih baik keadaannya. Orang Papua tidak punah, tidak seperti aborigin yang harus dikonservasi. Meskipun kata Ustadz Fadlan Garamatan, satu-satunya cara membuat orang Papua cinta NKRI adalah Islam. Asal mereka kemudian bersaudara dengan kita dalam akidah dan Islam, insya Allah itu sudah otomatis pasti cinta NKRI. Hampir seperti itu. Jadi pengalaman dakwah beliau di lapangan menunjukkan hal yang serupa.
misionaris dari berbagai negara yang datang itu memang memelihara kemiskinan dan keterbelakangan untuk dijual sebagai proposal ke berbagai pihak untuk mendapatkan dana yang nyaris tak terbatas bagi mereka. Jadi orang Papua dididik oleh orang-orang barat, dalam tanda kutip dididik, untuk tetap menomorsatukan babi dibandingkan bayi. Jadi kalau teori dasar dari orang-orang barat yang datang ke Papua itu, yang disusui pertama itu anak babi, bukan anaknya sendiri. Di ibu-ibu Papua kita itu masih tetap diajari seperti itu demi dijual proposal kepada LSM asing. Ini yang ada di Papua, subhanallah gitu ya. Nah, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka betul rumusan para ulama kita, founding fathers negeri ini, bahwa atas berkat rahmat Allah, kita ini kalau 100 tahun sebelum kedatangan penjajah, Allah tidak mengirimkan dai-dai mulia yang punya kesuksesan luar biasa. Saya berani mengatakan Wali Songo ini, kalau disebut Wali Songo itu bisa mewakili semua, jumlahnya jauh lebih banyak daripada sekedar 9, tapi tentu tidak sebanyak yang kita bayangkan hari ini. Ya, ulama yang jumlahnya tidak banyak, di bawah 20 lah jumlah ulama-ulama tokoh-tokoh utamanya ini, yang kemudian melakukan proses dakwah dalam jangka waktu kurang dari 50 tahun, sebuah kemaharajaan berdasar Hindu-Buddha namanya Majapahit, dalam jangka waktu kurang 50 tahun, itu penduduknya 90% convert jadi muslim. Itu zaman sekarang kalau antum ditugasi, jangan 9 lah, 90 orang dikasih waktu 50 tahun ke Tiongkok, bisa nggak? Bisa nggak nasib Tiongkok kayak Majapahit gitu, yang tiba-tiba penduduknya berubah menjadi muslim dalam jangka waktu kurang dari 50 tahun. Luar biasa kiprah mereka di dalam dakwah ini, dan inilah yang menyelamatkan Nusantara dari penjajahan. Sehingga kita ini, saya selalu mengembangkan narasi ini, kita ini bukan 350 tahun dijajah. Toh secara faktual kita nggak ada yang 350 tahun full dijajah. Aceh itu baru dinyatakan takluk tahun 1910. 1945 sudah merdeka, kan berarti dijajahnya cuma 35 tahun. Keraton Yogyakarta itu secara de jure, secara hukum selalu berdaulat, tidak pernah dijajah. Bahwa secara de facto banyak halnya diintervensi oleh Belanda, yes. Tapi secara de jure itu negara berdaulat sampai kemerdekaan, lalu dia menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Itu. Jadi kita ini bukan 350 tahun dijajah, kita ini 350 tahun berjihad melawan penjajahan. Narasi yang lebih tepat adalah begitu. Kalau dijajah betulan harusnya kayak Amerika. Kalau dijajah betulan harusnya kayak Australia. Penduduknya ganti betulan, dari kulit merah jadi kulit putih, dari kulit hitam jadi kulit putih. Itu namanya dijajah. Sementara yang kita lakukan ternyata sudah dijajah sekian lama, katanya kita masih bisa bertahan, sekarang jumlahnya 260 juta. Dijajah macam apa itu? Pasti bukan dijajah, itu pasti berjihad melawan penjajahan. Bahwa dalam berjihad ada menang, ada kalah, silih berganti, yes, tetapi itu adalah jihad melawan penjajahan yang bukan 350 tahun dijajah, tapi 350 tahun berjihad melawan penjajahan. Itulah atas berkat rahmat Allah. Maka kita mencatat nama-nama besar sejak hari pertama penyerbuan gelombang kolonialisasi barat dan imperialismenya di Nusantara. Begitu tahun 1511 Malaka jatuh ke tangan Portugis, sudah langsung Demak di Jawa loh mempersiapkan armada untuk menggempur Malaka, menggempur kedudukan Portugis di Malaka. Bahkan dipimpin oleh putra mahkota namanya Pangeran Fathi Yunus, Pangeran Sabrang Lor, gelar anumertanya, karena beliau melakukan jihad fisabilillah, membawa kira-kira 200 kapal untuk menuju ke Malaka. Dan qadarullah ketika dia sedang berada di depan benteng Malaka berperang melawan pasukan Portugis yang ada di benteng, tiba-tiba datang armada Portugis dari Goa, pangkalannya di India, yang kemudian menyerang dari belakang, sehingga pasukan Jawa ini kocar-kacir. 200 kapal hanya tersisa sekitar 20-30 kapal yang bisa pulang ke Jawa. Itu pun Pangeran Fathi Yunus dalam keadaan terluka. Dan dalam sejarah nanti dari Malaka mereka sebelum ke Jepara, pangkalan utamanya, mendarat dulu di Cirebon, transit di Cirebon.
Nah, ketika transit di Cirebon diketahui bahwa keluarga Kesultanan Malaka ternyata ikut pasukan Jawa ini hijrah dari Malaka yang sudah dijajah oleh Portugis. Nah, oleh Sunan Gunung Jati, keluarga Kesultanan Malaka ini lalu diberikan tempat di sebelah selatan Kesultanan Cirebon. Karena tempat itu berupa tasik itu padang yang luas. Sejak dihuni oleh orang-orang dari Kesultanan Malaka, maka tasik itu disebut sebagai Tasik Malaya. Malaya itu Melayu atau Malaka. Jadi orang Tasik Malaya itu bukan cuma berunsur Sunda, tapi berasal dari sebagiannya pasti berdarah dari Malaya, dari Malaka, karena keluarga Kesultanan Malaka yang kemudian hijrah ke tempat tersebut. Ini sejak awal kedatangan imperialisme Barat ini hanya Islam yang punya awareness bahwa mereka berbahaya. Buktinya kerajaan Pajajaran justru kerjasama, mau bikin pangkalan di Sunda Kelapa itu kerjasama dengan Portugis. Jadi tidak punya awareness terhadap bahayanya pasukan Portugis ini, sehingga yang punya awareness adalah Islam. Maka Demak mengirim armada dipimpin oleh Tubagus Paseh Fathullah atau Fadilah Khan atau Fatahillah, menantu Sunan Gunung Jati dan juga menantu Raden Patah. Jadi dia menikahi dua orang sekaligus, menikahi putri Raden Patah, janda dari Pangeran Sabrangor, Fatih Yunus, dinikahi oleh Fatahillah. Yang kedua, beliau juga menikah dengan putri Sunan Gunung Jati, sehingga kemudian dia menjadi menantu Demak sekaligus menantu Cirebon, dan dia yang memimpin jihad fisabilillah untuk membebaskan Sunda Kelapa yang akhirnya kemudian diberi nama Jayakarta. Ada filmnya ya, meskipun filmnya dibuat dengan sumber daya dan teknologi yang sangat terbatas pada zamannya gitu ya, sehingga ya kita bisa melihat gambaran, tapi sebenarnya yang terjadi pada tahun 1527 itu jauh lebih dahsyat lagi. Bagaimana kemudian armada Demak berhadapan dengan kapal-kapal besarnya Portugis untuk memperebutkan daerah Sunda Kelapa yang akhirnya menjadi Jayakarta yang kita kenal sebagai Jakarta sekarang. Jadi ada awareness, kesadaran yang jelas bahwa Barat ini berbahaya. Pedagang-pedagang Portugis dan Spanyol ini bukan cuma berdagang, tapi mereka punya maksud-maksud yang lebih. Awareness itu berasal dari Islam, dan Islam pula yang menggerakkan Sultan Babullah, Raja Ternate, untuk menggempur seluruh kedudukan Portugis di Jazirah Timur Nusantara, sehingga Portugis tidak punya tempat lagi. Yang semula punya banyak benteng di Maluku, itu akhirnya terusir ke selatan, hanya di ujung timur Pulau Timor yang bertahan sampai Timor Leste merdeka. Kemudian juga kita melihat bagaimana Sultan Agung Hanyakrokusumo Raja Mataram sampai 2 kali mengirimkan ekspedisi ke Batavia untuk menggempur kedudukan VOC, yang VOC ternyata terlalu kuat. Jadi ada sebagian orang mengecilkan perjuangan leluhur kita di Nusantara dengan mengatakan kita ini dijajah, tapi cuma dijajah perusahaan. Perusahaannya namanya VOC. Loh, harus baca dulu datanya VOC ini seperti apa. Pada tahun 1637, kekayaan VOC sebagai sebuah perusahaan itu, kalau 20 perusahaan terbesar di dunia pada zaman sekarang ini digabung, maka tidak bisa mengalahkan kekayaan VOC pada tahun 1637. Jadi kalau Google, Apple, Amazon, kemudian PetroChina, Saudi Aramco gitu ya, dan pokoknya 20 perusahaan terbesar di dunia sekarang digabung kekayaannya, ini belum bisa mengalahkan kekayaan VOC pada tahun 1637. Pada tahun 1637 itu VOC mempekerjakan karyawannya itu dari, kalau dikonversi sekarang, 42 negara. Jadi dia perusahaan multinasional yang paling mengerikan pada zaman itu. Dan VOC ini beroperasi kapal-kapalnya dari pantai timur Amerika sampai ke Jepang. Semuanya itu wilayah kerjanya VOC pada zaman itu. Jadi
Jangan kira bahwa kita berhadapan dengan perusahaan acak-acak. Pada tahun 1600-an itu kita berhadapan dengan VOC, sebuah perusahaan terbesar di dunia. Bahkan sampai hari ini tidak pernah ada perusahaan yang sebesar VOC lagi. The Heren 17, komisarisnya VOC itu terdiri dari 17 bangsawan, yang 12 di antara mereka ternyata adalah orang Yahudi. Jadi kita ini sudah berhadapan dengan Zionisme gitu ya, dalam tanda kutip, sejak abad ke-17 dengan kekuatan VOC yang luar biasa. Ini tidak membenarkan kekalahan-kekalahan kita, tapi kita bisa memaklumi kok raja-raja Nusantara berhadapan dengan VOC ini banyak kalahnya. Selain karena tentu saja banyak pengkhianat alias londoiren yang bekerja sama dengan penjajah, tapi kita menemukan satu kondisi betapa luar biasanya sumber dayanya VOC pada tahun-tahun tersebut. Ini berkelanjutan terus sampai kemudian di Aceh ada Iskandar Muda, kemudian di Gua Tallo ada Sultan Hasanuddin, kemudian di Madura ada Pangeran Trunojoyo, lalu di abad berikutnya ada Sultan Thaha Saifuddin dari Jambi, ada Sultan Mahmud Badarudin II dari Palembang, ada Pangeran Diponegoro di Jawa, ada Tuanku Imam Bonjol di Sumatera. Seterusnya kita bisa menyimak secara luar biasa jihad yang tidak pernah padam dari raja-raja Nusantara yang luar biasa ini.